Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Anggriani Puspitanasa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh kedua anggota kelompok saya, yaitu Ufia Ardina Jaira dan juga Fitri Wulandari. Sebelumnya, dari persamaan yang telah dijabarkan oleh saudari Fitri Wulandari, yaitu XT sama dengan eksponensial pangkat minus gamma T A plus B dikali cos psi T plus I A minus B sin psi T plus C0 dalam kurung omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikurang 2I gamma omega 0 per dalam kurung omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikuadratkan plus 4 gamma kuadrat omega 0 kuadrat dikali cos omega 0 T plus I sin omega 0 T. Dari persamaan tersebut, jika diambil bilangan realnya saja, maka bilangan realnya menjadi Rex sama dengan eksponensial pangkat minus gamma T dikali A plus B dikali cos psi T plus C0 di dalam kurung omega kuadrat minus omega 0 kuadrat dikali cos omega 0 T plus 2 gamma omega 0 sin omega 0 T dikurang dalam kurung omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikuadratkan plus 4 gamma kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Kemudian dari persamaan tersebut, jika disederhanakan akan menghasilkan persamaan seperti yang ada di layar PowerPoint yang ditampilkan. Dari suku pertama yang berupa fungsi osilasi yang ditampilkan amplitudo menyeluruh seiring waktu dengan frekuensi osilasi psi sama dengan akar omega kuadrat dikurang gamma kuadrat yang nilainya bergantung pada konstanta pegas, massa benda, dan faktor redamannya. Sementara itu, suku kedua adalah fungsi osilasi dengan frekuensi sama dengan frekuensi gaya pemaksa omega 0. Terlihat bahwa pada waktu yang cukup lama, yaitu T menuju T-hingga, suku pertama akan menuju 0, dan suku kedua akan menjamin benda menjadi berosilasi murni. Maka, limit T menuju T-hingga Rex sama dengan C0 per R cos dalam kurung omega 0 T dikurang Pi. Maka, dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa amplitudo osilasi ini akan maksimum jika R sama dengan akar dalam kurung omega kuadrat dikurang omega 0 kuadrat dikuadratkan plus 4 gamma kuadrat dikali omega 0 kuadrat minimum. Kondisi ini disebut resonansi dan terjadi jika omega 0 sama dengan omega sama dengan akar K per M. Dengan kata lain, jika pemaksa memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah atau frekuensi neutralnya sistem, yaitu akar K per M, maka amplitudo osilasi akan minimum. Seperti yang dipaparkan oleh gambar di sampingnya, yang menggambarkan bahwa pengaruh frekuensi alamiah omega dan faktor redamannya gamma terhadap frekuensi resonansi dan amplitudo terosilasi 1 per R. Jadi, pengaruh frekuensi alamiah omega dan faktor redaman gamma terhadap frekuensi resonansi dan amplitudo osilasi 1 per R. Dapat terlihat bahwa nilai gamma yang besar membuat amplitudo osilasi berkurang dan frekuensi resonansi sama dengan frekuensi 0 alamiah sama dengan frekuensi omega 0 alamiah omega. Baik,
itu sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mewakili kelompok saya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.